Selamat malam, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Apa kabar? Abhidhamma membosankan enggak? Bener? Membosankan enggak? Nah, pada takut mereka. Abhidhamma? 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 Iya, kita sudah sampai pada malam ketiga dari rencana mungkin 9 atau 10 hari kursus Abhidhamma kita. Pada hari pertama saya sudah menjelaskan pentingnya belajar Abhidhamma. Karena pada hakikatnya Abhidhamma itu adalah pengalaman meditatif dari Guru Agung kita. Jadi Abhidhamma itu adalah peta yang akan menunjukkan Anda semua ke kebahagiaan yang sejati, ke Nibbana. Maka kalau Anda ingin pergi mencapai Nibbana, maka Anda harus yakinkan, pastikan bahwa diri Anda mempunyai peta yang tepat ada di tangan Anda. Abhidhamma itu adalah peta. Abhidhamma itu pada hakikatnya adalah satu ajaran yang mempelajari tentang diri kita sendiri. Abhidhamma mempelajari tentang pikiran-pikiran kita. Abhidhamma mempelajari tentang batin kita. Abhidhamma mempelajari tentang bagaimana reaksi-reaksi kita itu terjadi menurut hukumnya masing-masing. Semuanya itu terjadi menurut hukumnya masing-masing. Kita tidak mempunyai kekuatan apapun untuk mengontrolnya. Kita hanya bisa membangkitkan saja kualitas-kualitas yang positif. Jadi seperti yang sudah saya tekankan, kalau Anda mengerti hukum-hukum alam, bagaimana kehidupan ini bekerja, maka Anda akan bisa mengantisipasinya. Maka Anda akan bisa memanfaatkan hukum-hukum tersebut, hukum alam tersebut untuk kebahagiaan Anda. Kalau Anda mengetahui bahwa hukum dari api adalah membakar, maka Anda akan memanfaatkan api tersebut untuk memenuhi kebutuhan Anda demi kebahagiaan Anda. Dan Anda juga tidak akan sekali-sekali berani menempatkan tubuh Anda di atas api untuk menghindari penderitaan. Nah demikian pula dengan Dharma, dengan Abhidhamma, semuanya ini menceritakan tentang hukum-hukum alam. Bagaimana sebenarnya pikiran batin Anda bekerja, bagaimana jasmani Anda bekerja, bagaimana batin Anda mempengaruhi jasmani Anda, dan juga bagaimana jasmani Anda mempengaruhi batin Anda. Semuanya itu dipelajari di dalam Abhidhamma. Pada malam hari ini, kita akan mencoba menyelidiki, mempelajari, menganalisa kesadaran. Apa sih kesadaran itu? Orang sering beranggapan bahwa kesadaran atau batin Anda, pikiran Anda, semuanya itu dikendalikan oleh satu roh yang permanen, satu jiwa yang permanen yang ada di entah itu di hati Anda atau di dalam tubuh Anda di bagian manapun. Tetapi menurut ajaran Abhidhamma, mari kita lihat ke layar, bahwa segala sesuatu itu terjadi secara alamiah dikarenakan ada kondisi-kondisi yang bekerja. Ada satu perumpamaan yang disebut sebagai perumpamaan tentang korek api. Ya, jadi Anda lihat, kalau batang korek api tersebut bersentuhan dengan apa itu? Ini apa Anda katakan? Kotak apinya ya, kotak korek apinya. Kalau batang ini bersentuhan dengan kotak korek api tersebut, ya, maka akan muncul api. Betul? Anda lihat, api ini adalah satu hasil alamiah, proses alamiah pada saat batang korek api bersentuhan dengan kotak korek api.
Perumpamaan ini menggambarkan dengan sangat tepat sekali bagaimana sebenarnya kesadaran Anda bekerja, bagaimana pikiran batin Anda bekerja. Mari kita lihat, kesadaran bisa diibaratkan seperti api. Artinya adalah di dalam abidama batin Anda, kesadaran Anda muncul melalui apa yang disebut sebagai pintu-pintu kesadaran. Ada pintu mata, ada pintu telinga. Pintu mata adalah satu pintu di mana kesadaran Anda keluar bertemu dengan objek mata. Pintu telinga adalah tempat di mana kesadaran mendengar bertemu dengan objek telinga, yakni suara. Kemudian ada pintu hidung. Pintu hidung adalah tempat di mana kesadaran Anda bertemu dengan objek dari hidung Anda, yaitu bau-bauan. Kemudian ada pintu lidah. Pintu lidah ini adalah tempat di mana kesadaran Anda itu bertemu dengan objek dari lidah, yakni cita rasa tertentu. Kemudian ada pintu tubuh, yakni pintu di mana pintu di mana kesadaran Anda bertemu dengan objek-objek sentuhan Anda. Nah, kemudian ada juga pintu pikiran, yakni tempat di mana batin dan pikiran Anda bertemu dengan objek-objek dari pikiran, yakni pada saat Anda berpikir, pada saat Anda melamun, pada saat Anda merancang sesuatu, pada saat Anda memikirkan tentang masa lalu, memikirkan tentang masa depan, semuanya itu terjadi melalui pintu pikiran. Jadi kita ingat-ingat saja, seperti halnya pintu di rumah Anda. Pintu di rumah Anda adalah tempat di mana Anda bertemu dengan tamu Anda, menemui objek di luar rumah Anda, untuk keluar dari rumah Anda. Maka pintu-pintu yang saya sebutkan tadi adalah juga merupakan tempat buat kesadaran Anda untuk keluar, menemui objeknya. Pada saat objek dari mata bertemu atau terjadi kontak dengan mata Anda, ya mungkin bagian sensitif yang sangat peka di dalam bola mata Anda, maka pada saat itu terjadilah kontak dan kesadaran melihat pun terjadi. Persis kejadiannya seperti perumpamaan yang ada di layar, yakni perumpamaan tentang korek api. Pada saat suara saya ini bersentuhan dengan indera telinga Anda, maka pada saat itu muncullah kesadaran mendengar dari Anda. Pada saat orang yang duduk di sebelah Anda mengeluarkan bau-bauan yang tidak nyaman, maka pada saat itu selama bau-bauan itu bersentuhan dengan indera hidung Anda, maka kesadaran mencium, membaui akan muncul. Sebelum objek itu bersentuhan dengan pintu-pintu tadi, kesadaran itu tidak ada. Kesadaran adalah proses alamiah pada saat objek bersentuhan dengan indera-indera yang bersangkutan. Seperti Anda bayangkan perumpamaan korek api ini. Sebelum suara saya menyentuh telinga Anda, tidak ada yang namanya kesadaran mendengar. Pada saat suara ini menyentuh telinga Anda, maka kesadaran mendengar muncul. Kemudian pada saat suara ini lenyap, kesadaran Anda pun lenyap. Muncul, lenyap, muncul, lenyap. Tidak ada yang dikatakan atau disebut sebagai roh atau jiwa yang mendengarkan suara saya. Jadi pada saat ini, pada saat Anda melihat ke saya dan Anda mendengarkan suara saya, dan kemudian Anda mencoba mencerna semua yang saya sampaikan, maka paling tidak pada saat itu kesadaran Anda muncul dan lenyap melalui 3 pintu. Pintu mata, pintu telinga, dan pintu pikiran. Semuanya terjadi pada saat yang berbeda. Jadi menurut Abhidhamma,
pada saat sekarang ini Anda melihat ke saya, dan pada saat yang bersamaan Anda bisa mendengarkan suara Anda mungkin akan berpikir bahwa melihat saya dan mendengarkan suara saya terjadi pada saat yang bersamaan. Tetapi sebenarnya menurut Abhidhamma, kejadian tersebut terjadi pada saat yang berbeda. Seperti yang sudah saya katakan, kesadaran itu muncul lenyap dengan sangat cepat sekali. Dalam satu jentikan jari, miliaran kesadaran muncul dan lenyap, muncul, lenyap, muncul dan lenyap. Sehingga proses melihat dan proses mendengar yang terjadi secara bergantian, tetapi terjadi dengan satu kecepatan yang sangat tinggi sekali, Anda tidak mampu untuk melihatnya dengan jelas, sehingga Anda merasa bahwa melihat dan mendengar terjadi pada saat yang bersamaan, tetapi sebenarnya tidak. Anda melihat saya dulu, setelah lenyap mendengar suara saya, setelah ini lenyap melihat lagi suara saya. Demikian pula dengan pada waktu Anda mencoba mencerna apa yang saya sampaikan. Jadi mungkin Anda melihat dulu, lenyap, mendengar, lenyap, mencerna dengan pintu pikiran Anda. Lenyap, kemudian melihat lagi, lenyap lagi, mendengar. Demikian seterusnya, semuanya terjadi pada saat-saat yang berbeda. Ini yang harus Anda pahami. Tidak ada roh, tidak ada jiwa yang melihat, tidak ada jiwa yang mendengar, tidak ada jiwa yang berpikir. Melihat, mendengar, berpikir, mencium bau-bauan, mengecap cita rasa, menyentuh apapun objek sentuhan, semuanya itu terjadi sebagai satu hasil alamiah pada saat objek dari indera-indera Anda bersentuhan dengan indera yang bersangkutan. Mari kita lihat. Anda lihat di gambar ini. Pada saat belum ada objek mata yang kelihatan, maka tidak ada kesadaran melihat. Kesadaran mata tidak ada. Tetapi pada saat ada bola di hadapan kita, kemudian bola tersebut berada di dalam jangkauan indera mata kita. Anda lihat, pada mulanya objek visible atau bola, objek pandangan mata, ya, berada di dalam jangkauan indera mata. Ini penting sekali. Objek dari indera yang bersangkutan harus berada di dalam jangkauan indera kita. Karena kalau objek dari indera yang bersangkutan itu berada di luar jangkauan indera kita, maka kesadaran yang bersangkutan tidak akan pernah muncul. Sesuatu di belakang saya ini adalah objek mata, objek visible buat Anda semua. Sesuatu yang berada di belakang saya ini berada di dalam jangkauan indera mata Anda, sehingga Anda semua bisa melihatnya, betul? Tetapi objek yang sama tersebut berada di luar jangkauan mata saya, sehingga saya tidak bisa melihat ada apa di belakang saya itu. Tidak terjadi kontak, tidak terjadi sentuhan antara objek tersebut dengan indera mata saya. Anda ingat perumpamaan korek api. Pada saat batang korek api itu bertemu dengan kotak korek api, apinya pun muncul. Objek tersebut tidak sempat terjadi kontak dengan indera mata saya, sehingga apinya tidak akan muncul. Kesadaran melihat dari saya tidak akan muncul kaitannya melihat kepada objek di belakang saya. Nah, Anda lihat, pada saat bola ini berada di dalam jangkauan mata, maka kemudian kesadaran mata muncul, melihat, proses melihat terjadi. Anda harus memahami hal yang sama pada saat Anda mendengar, pada saat Anda mencium bau-bauan, pada saat Anda mengecap cita rasa, menyentuh sentuhan melalui tangan atau tubuh, bagian tubuh yang lain, atau Anda berpikir, memikirkan tentang masa depan, memikirkan tentang masa lalu, ataupun Anda melamun, semuanya terjadi menurut hukum-hukum yang sudah saya jelaskan ini, sama saja. Jadi, sekali lagi, Buddhism sangat memperhatikan, sangat hati-hati sekali, karena kita tidak mengajarkan teori roh yang kekal,
yang berada di dalam tubuh Anda, di dalam jantung atau hati Anda, yang tidak pernah muncul, tidak pernah lenyap, yang berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Tidak ada. Semuanya terjadi menurut hukum-hukum yang sudah saya jelaskan. Perumpamaan korek api menjadi sangat penting sekali. Kemudian, mari kita lihat. Di dalam buku Anda ada dicantumkan tentang 3 cara untuk mendefinisikan kesadaran. Ya, sekali lagi, kesadaran itu adalah yang mencakup pikiran Anda, emosi-emosi Anda, ya. Semuanya tercakup dengan istilah kesadaran. Sebenarnya nanti pada saat kita belajar di bab berikutnya, itu masih akan dibedakan bahwa emosi-emosi itu bukan termasuk di dalam kesadaran, masih dipecah-pecah lagi. Jadi emosi itu adalah cetasika, yakni faktor-faktor mental. Nah, 3 cara untuk mendefinisikan kesadaran. Yang pertama adalah sebagai agen. Cita atau kesadaran adalah yang mengenali sebuah objek. Jadi karakteristik sifat dasar dari kesadaran adalah mengenali sebuah objek. Objek mata, objek telinga, dan lain sebagainya. Mengenali sebuah objek di sini bukan berarti mengetahui objek itu namanya apa, atau berwarna merah atau putih, tidak. Mengenali di sini hanyalah sekedar mengetahui, oh ada objek di situ. Tidak mengerti objek itu namanya apa, warnanya apa, dan lain sebagainya. Hanya sebatas mengerti, mengetahui, oh ya ada objek. Seperti halnya pada saat saya sekarang melihat ke depan, di samping kiri sana itu saya tahu ada sesuatu karena kelihatan dari saya. Tapi saya nggak ngerti itu apa. Jadi sifat dari kesadaran itu sangat minimal sekali, hanya mengetahui sebuah objek. Mengerti, di sana ada objek, di sana ada objek, tapi apa itu objeknya kita tidak tahu. Sehingga artinya apa? Sifat dari kesadaran kita ini sangat murni, putih bersih. Kesadaran ini menjadi berwarna-warna, kadang berwarna yang buram karena dipenuhi oleh emosi-emosi negatif, atau berwarna cerah karena dipenuhi oleh emosi-emosi positif. Ini semua karena pengaruh dari nanti ada faktor-faktor mental yang lain. Untuk kali ini cukup Anda sadari bahwa sifat dari kesadaran itu sangatlah murni. Kemudian sebagai instrumen atau sebagai alat, kesadaran adalah sesuatu yang digunakan oleh faktor-faktor mental yang mendampinginya untuk mengenali objek. Kemudian yang terakhir sebagai aktivitas, suatu aktivitas, kesadaran adalah proses untuk mengenali objek itu sendiri. Di dalam kitab suci kita, semua istilah itu didefinisikan secara detail. Kenapa? Sekali lagi, supaya kita tidak keliru memahaminya. Definisi-definisi tersebut diberikan untuk menolak teori adanya roh yang kekal. Karena pada zaman Buddha dulu, semua ahli-ahli agama menganut teori adanya roh atau jiwa yang kekal. Jiwa yang selalu berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Jiwa yang selalu mengalami pengalaman-pengalaman kehidupan. Jiwa, ada roh, ada jiwa yang melihat, ada roh yang mendengar, dan lain sebagainya. Tetapi Buddha menyatakan tidak ada hal yang demikian itu. Oleh karena itu, untuk memberi pengertian yang benar terhadap murid-murid Buddha, maka definisi-definisi tersebut di layar ini dicantumkan dengan satu tujuan untuk menolak teori adanya jiwa atau roh yang kekal. Kemudian kesadaran atau cita, karakteristik dari cita adalah untuk mengenali atau mengetahui sebuah objek. Tadi kita sudah jelaskan. Kemudian fungsi adalah sebagai pelopor dari faktor-faktor mental. Jadi di dalam Abhidhamma semua dijelaskan, istilah-istilahnya itu dijelaskan dengan sangat detail sekali demi membatasi kita supaya tidak terjadi kekeliruan-kekeliruan pemahaman.
Manifestasi atau cara menampakkan diri dalam pengalaman meditator adalah sebagai sebuah kesinambungan atau kontinuitas dari sebuah proses. Jadi artinya kalau Anda bermeditasi, maka Anda akan bisa melihat arus kesadaran Anda ini muncul lenyap dengan sangat cepat sekali sebagai satu kesinambungan proses. Anda masih ingat perumpamaan tentang air sungai kemarin yang kita udah bahas? Apakah Anda juga masih ingat tentang perumpamaan garis hitam, barisan semut? Ya. Jadi kita pada saat bermeditasi akan bisa melihat kesadaran ini sebagai satu kontinuitas, kesinambungan dari proses-proses. Kalau penglihatan kita tidak jernih, kalau konsentrasi kita tidak cukup kuat, maka kita akan melihatnya sebagai satu arus yang tidak terputus, seperti garis hitam. Tetapi kalau konsentrasi Anda kuat, mencapai sama-samadhi, konsentrasi yang benar, maka pada saat itu Anda bisa melihat bahwa ternyata garis atau kesinambungan dari kesadaran itu putus-putus, muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap. Kemudian sebab proksima, kata proksima itu artinya terdekat. Sebab terdekat kemunculan dari kesadaran adalah mental dan materi. Ini terlalu teknis, kalau Anda tidak memahaminya tidak apa-apa untuk kursus kita kali ini. Ini hanya saya sampaikan supaya Anda mengerti bahwa di dalam Abhidhamma, teks Abhidhamma, semua istilah-istilah teknis itu didefinisikan dengan sangat detail sekali. Nah, mari kita lihat berikutnya. Kesadaran itu dikelompokkan, diklasifikasikan berdasar alam eksistensi. Alam eksistensi itu alam kehidupan. Alam eksistensi atau alam kehidupan itu adalah alam di mana biasanya makhluk-makhluk mengembara dari satu alam ke alam yang lain. Kalau di tradisi-tradisi lain hanya mengenal kehidupan satu surga dan satu neraka, di dalam ajaran Buddha, alam eksistensi atau alam kehidupan ini terdiri dari 31 alam kehidupan. Tidak hanya ada satu surga, tetapi ada banyak surga di dalam Buddhism. Tidak hanya ada satu neraka, tetapi ada banyak tingkatan dari neraka di dalam Buddhism. Nah, sebentar. Jadi di dalam alam eksistensi, 31 alam eksistensi atau alam kehidupan itu ya, dibagi menjadi 3 alam eksistensi yang bersifat duniawi. Jadi ini kita berbicara tentang kesadaran. Ada 3 alam yang bersifat duniawi, yakni yang pertama, lingkup indrawi. Arti dari lingkup indrawi itu adalah kesadaran yang biasanya muncul atau sering-seringnya muncul di alam-alam lingkup indrawi. Alam-alam kehidupan lingkup indrawi itu misalnya alam neraka. Alam lingkup indrawi adalah alam kehidupan di mana makhluk yang hidup di alam-alam tersebut mengalami kehidupannya secara maksimal dengan indera-inderanya, indera mata, indera telinga dan sebagainya. Ada 11 alam lingkup indrawi. Yang pertama, alam neraka. Yang kedua, alam hantu ya. Yang ketiga, alam setan, asura, raksasa. Kemudian yang keempat ada alam binatang. Kemudian yang kelima ada alam manusia. Kemudian ada 6 alam surga. Jadi 6 alam surga ditambah 5 alam yang pertama. 5 ditambah 6 berapa anak-anak? Berapa? Wah, pinter. Benar-benar umat Metro ini pinter sekali. Ya, ada 11 alam lingkup indrawi, di mana di setiap alam tersebut indra kita berperan sangat penting untuk mengalami kehidupan ini.
Kemudian yang kedua adalah disebut sebagai kesadaran lingkup materi halus. Kesadaran lingkup materi halus ini adalah jenis-jenis kesadaran yang biasanya muncul di alam lingkup materi halus. Apa itu alam lingkup materi halus? Alam Brahma materi halus. Pada saat Anda bermeditasi mencapai jhana, kalau Anda bisa mempertahankan jhana Anda, misalkan Anda bermeditasi mencapai jhana materi halus dengan anapanasati, pernafasan Anda. Kalau Anda bisa mempertahankan jhana pada saat terakhir di dalam kehidupan Anda, sebelum melanjutkan ke kehidupan berikutnya, Anda berhasil masuk ke dalam jhana, mempertahankan jhana Anda, maka Anda akan terlahir di alam Brahma materi halus. Ada 16 Brahma, alam Brahma materi halus. Dari 16 alam kehidupan, dari Brahma materi halus, ada satu alam yang disebut sebagai alam tanpa batin. Alam tanpa batin. Semua makhluk yang terlahir di alam tersebut hanya mempunyai jasmani, tidak mempunyai batin. Nah, ini informasi yang bagus buat Anda. Jadi ada di dalam 31 alam kehidupan ini satu alam yang disebut sebagai alam batin, tanpa batin, alam asanya satta. Yakni mereka yang lahir di sana lahir seperti patung. Tidak mempunyai kesadaran, tidak mempunyai batin, hanya mempunyai tubuh ini saja. Kenapa bisa terjadi? Makhluk terlahir di sana. Ini terjadi karena kekeliruan pandangan, kekeliruan pengertian. Makhluk tersebut pada kehidupan berikutnya menganggap bahwa dia itu menderita karena mempunyai batin, karena mempunyai pikiran. Kemudian dia beranggapan pada saat bermeditasi, dia mencoba mempunyai satu persepsi, alangkah indahnya kalau tidak mempunyai batin atau tidak mempunyai pikiran. Pasti kita akan terbebas dari penderitaan. Kekeliruan pandangan ini kalau membuahkan hasil, maka makhluk tersebut akan terlahir di alam tanpa batin atau alam asanya satta. Mereka yang terlahir di sana, terlahir hanya dengan jasmani saja. Seperti patung, tidak bergerak. Bermiliar-miliar tahun mereka harus menyelesaikan kehidupannya di sana. Kemudian, berikutnya adalah kesadaran dari lingkup non-materi. Kesadaran lingkup non-materi adalah kesadaran yang biasanya muncul di alam Brahma non-materi. Artinya di alam-alam tersebut, makhluk yang terlahir di alam Brahma non-materi hanya mempunyai batin saja, tetapi tidak mempunyai jasmani. Nah, Anda dapat pengetahuan baru lagi bahwa di antara alam semesta ini ada beberapa alam, ada 4 alam kehidupan di mana mereka yang terlahir di sana hanya terlahir dengan mempunyai batin saja, tidak mempunyai tubuh jasmani. Kesadaran yang muncul di alam tersebut disebut sebagai kesadaran lingkup non-materi. Nah, Anda lihat di poin A ini ada 3 jenis alam kesadaran, 3 alam yang bersifat duniawi, yakni lingkup indrawi, lingkup materi halus, dan lingkup non-materi. Disebut sebagai kesadaran duniawi karena kesadaran-kesadaran tersebut menghasilkan kehidupan bertumimbal lahir di sangsara. Tidak akan pernah bisa membawa kita untuk keluar dari sangsara, keluar dari lingkaran tumimbal lahir. Selama kesadaran-kesadaran tersebut harus membuahkan hasilnya, maka kesadaran tersebut akan membuahkan hasil dengan memberikan kepada kita kehidupan yang baru. Kalau Anda mendapatkan kehidupan yang baru, Buddha mengatakan, semua kehidupan di alam sangsara ini pada hakikatnya adalah penderitaan.
Kalau Anda ingin keluar dari sangsara, maka Anda harus berlatih meditasi untuk memunculkan tipe kesadaran, yakni adalah tipe kesadaran yang keempat, yang disebut sebagai kesadaran adi duniawi. Kesadaran adi duniawi adalah kesadaran yang membawa kita keluar dari sangsara. Kesadaran ini adalah kesadaran yang menangkap atau mengalami nibbana secara langsung. Kesadaran ini juga bisa disebut kesadaran pada saat Anda mencapai pencerahan. Anda menjadi seorang sotapana, orang suci, tingkat yang pertama. Atau Anda menjadi seorang sakadagami, atau Anda menjadi seorang anagami, atau Anda menjadi seorang arahat. Kesadaran-kesadaran itu disebut sebagai kesadaran adi duniawi. Mari kita lanjutkan. Ini adalah bagian dari 31 alam kehidupan. Anda lihat ada alam neraka, alam asura atau alam raksasa, alam setan-setan, alam peta, alam hantu-hantu, ada alam binatang, ada alam manusia, ada 6 alam dewa. 11 alam ini disebut sebagai 11 alam lingkup indrawi. Kemudian di atasnya ada 3 alam rupa Brahma, yakni Brahma, materi halus, jana ke-1, jana kedua, jana ketiga, jana keempat. Semua alam yang berwarna kuning ini terdiri dari 16 alam lingkup materi halus. 7 ditambah 3 ditambah 3 dan ditambah 3 berapa anak-anak? Wah, pinter. Luar biasa loh orang-orang metro nih. Sungguh orang metro ini orang yang bijaksana. Berbicara tentang kebijaksanaan, saya ada satu cerita yang menarik. Sebelum saya memulai cerita ini, saya ingin bertanya, apakah ada di antara Anda yang pernah menjadi biku? Belum ya? Kalau biku sementara nggak dihitung, artinya tadinya berniat jadi biku selamanya, kemudian akhirnya di tengah jalan, pengen keluar, jubahnya dilepas gitu. Ada nggak? Nggak ada ya? Kalaupun ada, dengan beribu maaf bahwa saya akan menyampaikan cerita yang benar-benar terjadi di Myanmar ini bukan bermaksud untuk membuat sedih siapapun, tetapi cerita yang akan saya sampaikan ini benar-benar cerita yang sangat bagus. Cerita ini kita beri judul cerita tentang bekas biku. Pada suatu hari, cerita ini terjadi benar-benar di Myanmar. Ya, Bante yang saya ceritakan ini masih hidup sampai sekarang. Pada saat Bante tersebut ya berumur 28-29 tahun, beliau mengalami satu kebimbangan. Beliau merasa berada di persimpangan jalan. Di persimpangan jalan di antara apakah dia harus melanjutkan kehidupannya sebagai seorang biku atau lepas jubah. Pada saat itu dia juga sudah mempunyai teman dekat seorang wanita. Dia sangat menyayangi wanita tersebut. Wah. Dan dia juga berpikiran kalau dia lepas jubah, dia ingin menikahi wanita tersebut. Tetapi di Myanmar itu budayanya berbeda dengan kita. Kalau di Indonesia, para orang tua itu tidak pengen melihat anaknya menjadi anggota sangga. Betul para orang tua? Saya itu pernah ketemu orang tua di Indonesia gitu kan. Anaknya banyak, tapi kok enggak kasih izin gitu salah satu masuk anggota sangga. Waktu saya tanya mamahnya itu, "Tante, apa tante nggak seneng sih ngelihat anggota sangga?" "Oh seneng Bante, saya ini paling seneng kalau ngelihat anggota sangga. Setiap kali ada anggota sangga ke wihara itu saya selalu ke wihara, dana, makanan. Saya seneng ngelihat anggota sangga, asal bukan anak saya Bante." Nah di Indonesia begitu, pada saat anaknya udah masuk jadi anggota sangga, orang tuanya juga ngeributin.
minta cepet-cepet lepas jubah aja. Kamu kapan lepas jubahnya? Tapi di Myanmar berbeda, kondisinya berbeda. Kalau di dalam satu keluarga di Myanmar mempunyai anak laki-laki 2 atau 3, tidak ada satupun yang menjadi anggota sangga, itu orang tuanya malu. Malu, karena sudah menjadi satu tradisi di Myanmar bahwa ini adalah satu hal yang baik, bisa memberikan salah satu putranya untuk masuk jadi anggota sangga. Nah, hal yang lain, pada saat anaknya itu sudah menjadi seorang bante, kalau anaknya itu mau lepas jubah, itu orang tuanya malu juga. Jadi kebalikan ya sama Indonesia ya. Kalau di Indonesia, kalau anak Anda jadi anggota sangga, Anda malu kan? Kalau anaknya nggak lepas-lepas juga malu lagi. Jadi kebalikan. Nah, menurut cerita, pada saat Bante yang muda ini berumur 28-29 tahun, dia bimbang, dia pengen lepas jubah. Tetapi dia berada di persimpangan karena dia memikirkan apa risiko-risiko yang akan dihadapi, misalkan saja hukuman-hukuman sosial, bagaimana nanti tetangga-tetangganya atau teman-temannya menganggap dia sebagai seorang yang tidak berhasil untuk menempuh kehidupan yang mulia ini. Jadi dia bimbang. Dia tidak bisa memutuskan harus bagaimana. Karena dia terus-menerus berada di persimpangan jalan. Pada suatu hari Minggu yang cerah, dia memutuskan untuk mencari inspirasi bagaimana keputusan sebaiknya diambil. Kemudian dia memutuskan untuk pergi ke sebuah pagoda. Dia bermeditasi di dalam pagoda tersebut. Semata-mata untuk menenangkan batinnya, supaya dia bisa melihat permasalahan dengan jernih, sehingga dia bisa memutuskan, mengambil keputusan yang penuh dengan kebijaksanaan. Apakah harus lepas jubah untuk menikahi wanita atau gadis pujaannya, atau tetap menjadi seorang biku. Tiba-tiba di tengah-tengah di mana dia sedang bermeditasi, dia mendengar ada suara langkah-langkah kaki yang lembut memasuki pagoda tersebut. Makin lama langkah kaki tersebut makin jelas. Dan dia sedikit terkejut begitu menyadari. Dan meskipun dia menutup mata, tetapi dia bisa mendengarkan bahwa langkah kaki tersebut berhenti tidak jauh dari tempatnya duduk bermeditasi. Sesaat setelah itu dia mendengar kata-kata keluar dari mulut orang tersebut yang duduk di dekat dia. Ternyata dia adalah seorang gadis yang sedang berdoa kepada para Buddha, para dewa untuk meminta sesuatu. Pada saat dia berdoa, dia mengeluarkan suara yang lirih sehingga tanpa disengaja Bante tersebut bisa mendengarnya. Dia berdoa, ya Buddha, ya para dewa yang penjaga pagoda ini. Seperti yang para dewa tahu, saya adalah gadis yang sudah cukup berumur. Umur saya saat ini 26 tahun. Ini adalah usia yang di mana para gadis di kampung-kampung saya, tetangga-tetangga saya, teman-teman saya, mereka semua sudah pada mempunyai suami, sudah menikah. Untuk itu, saya ingin memohon kepada para dewa, karena pada usia saya yang ke-26 ini sampai saat ini saya belum mempunyai pacar. Wah, Bantenya ini mendengar, wah pas ini. Ini mungkin dikirim oleh para dewa untuk ke sini, untuk buat saya ini. Dia pun dengan berdebar-debar akhirnya melanjutkan ikut mendengar apa yang dipanjatkan oleh gadis tersebut. Saya belum mempunyai pacar para dewa. Oleh karena itu saya kemari para dewa. Saya ingin segera mendapatkan pacar para dewa. Mendapatkan calon suami yang bisa melindungi saya dewa. Tetapi dewa, satu keinginan dari saya dewa, kalaupun saya mendapatkan seorang calon suami yang kemudian akan menjadi suami saya tidak ingin mendapatkan suami yang bekas biku.
Bantenya yang tadi udah sempat seneng jadi tersentak lagi. Wah yo, nggak suka sama bekas biku nih. Berarti ini bukan buat saya ini. Jadi singkat cerita, meditasinya buyar. Nggak konsentrasi lagi. Akhirnya dia hanya mendengarkan semua doanya itu, menunggu sampai perempuan gadis tersebut selesai memanjatkan doanya. Kemudian pada saat gadis tersebut keluar dari pagoda, dia pun mengikutinya dari belakang. Dia memanggil, Cici. Kalau nggak salah Cici tadi berdoa ya mau minta suami, pengen dapat suami ya Ci. Iya Bante. Terus maaf ini bukannya saya tadi menguping doa Cici, tetapi tadi saya sempat dengar gitu karena Cici doanya kenceng sih. Nah kalau nggak salah dengar tadi Cici pengennya dapat suami yang bukan bekas biku ya Ci. Iya Bante. Kalau boleh tahu Ci kenapa Ci nggak mau dapat suami yang bekas biku? Si gadis tersebut kemudian menjawab, bagaimana mungkin Bante saya bisa mau diperistri sama orang yang nggak bijaksana seperti itu. Kemudian bantenya tersentak. Maksudnya bagaimana? Ya bekas biku itu kan orang yang nggak bijaksana atau Bante? Aduh, saya nggak tahu Ci. Cici bisa jelasin? Kok bisa kalau bekas biku itu orang yang nggak bijaksana? Ya bagaimana mungkin dia ini adalah orang yang bijaksana Bante? Pada saat dia menjadi seorang biku, seorang Bante, dia ini kan mempunyai tingkatan yang mulia. Tingkatannya tinggi sekali. Kemudian pada saat dia lepas jubah, maka tingkatannya turun ke bawah. Hanya orang yang tidak bijaksana yang mau menurunkan derajat kehidupannya sendiri. Nah singkat cerita, akhirnya Bante tersebut gak jadi lepas jubah. Masyarakat Myanmar mempercayai bahwa gadis tersebut adalah dewa. Banyak masyarakat yang mempercayai demikian karena Bante ini sekarang ini menjadi Bante yang terkenal di Myanmar. Cukup terkenal di Myanmar. Jadi ini cerita-cerita terjadi benar sungguh-sungguh. Makanya setiap saat saya ingin lepas jubah, saya teringat cerita itu. Enggak jadi. Karena saya nggak pengen jadi orang yang nggak bijaksana. Enggak, saya nggak pernah keluar terbersit keinginan untuk lepas jubah. Nah, Anda belajar Dharma itu semata-mata sekali lagi untuk meningkatkan kebijaksanaan Anda. Mari kita terus tingkatkan kebijaksanaan sampai hari terakhir dari kursus kita. Kita lanjutkan. Hubungan antara lingkup kesadaran dan alam kehidupan atau alam eksistensi. Anda lihat, lingkup kesadaran, jenis-jenis dari kesadaran Anda mempunyai ciri khas yang sama atau identik dengan alam yang memiliki nama yang sama. Artinya, kalau di dalam buku Anda ada jenis kesadaran lingkup indrawi, maka kesadaran tersebut mempunyai kesamaan dengan alam lingkup indrawi yang 11 tadi. Kalau kesadaran lingkup materi halus mempunyai ciri-ciri yang mirip dengan alam-alam lingkup materi halus dan seterusnya. Kemudian kesadaran yang menggerakkan karma jika menghasilkan kelahiran kembali, maka akan melakukannya di alam eksistensi pasangannya. Artinya, kalau Anda melakukan karma dengan jenis kesadaran lingkup materi halus, maka kalau karma tersebut membuahkan hasil, akan membuahkan hasil di alam lingkup materi halus. Kalau karma yang Anda lakukan menggunakan kesadaran lingkup non materi, maka karma tersebut akan membuahkan hasil kehidupan di alam kehidupan non materi. Demikian pula kalau Anda melakukan karma dengan kesadaran lingkup indrawi, maka akan membuahkan hasil di alam-alam lingkup indrawi. Jadi demikian cara memahaminya. Kemudian ini bisa kita lewati. Kita akan mencoba sisa waktu yang ada untuk melihat jenis kesadaran yang pertama, yakni yang disebut sebagai kesadaran yang tidak berguna. Ada 12 macam atau jenisnya.
Kesadaran yang tidak berguna itu kesadaran yang buruk, kesadaran yang tidak baik, kesadaran yang muncul pada saat Anda melanggar sila-sila Anda, kesadaran yang muncul pada saat Anda membunuh kecoa, membunuh tikus, atau kesadaran yang muncul pada saat Anda berbohong, atau kesadaran yang muncul pada saat Anda melakukan karma-karma buruk yang lain. Kesadaran tersebut disebut sebagai kesadaran yang tidak berguna. Ada 12. Ke-12 jenis kesadaran yang tidak berguna ini dibagi menjadi 3 kelompok menurut atau berdasar kepada akar-akar yang tidak baik. Apa itu akar yang tidak baik? Ada 3 akar yang tidak baik, yakni loba, keserakahan, dosa, kebencian, moha, kegelapan batin atau delusi. Di dalam buku itu dipakai istilah delusi. Jadi 12 itu dibagi menjadi 3 berdasarkan akar ini, loba, dosa, moha. Kesadaran yang berakar pada keserakahan atau loba terdiri dari 8 kesadaran. Kesadaran yang berakar pada dosa atau kebencian terdiri dari 2 jenis kesadaran. Kesadaran yang berakar pada moha atau delusi atau kebodohan atau kegelapan batin terdiri dari 2 jenis kesadaran. 8 ditambah 2 ditambah 2 ada berapa anak-anak? Wah, hebat. Hebat udah. Enggak ada yang ngalahin dah kalau urusan tambah-tambahan gitu. Ada 12 jenis kesadaran yang tidak berguna. Mari kita lihat jenis kesadaran yang pertama. Sebelum itu kita akan jelaskan definisi dari tidak berguna atau tidak baik atau buruk. Disebut sebagai kesadaran tidak berguna karena 3 alasan. Yang pertama, saroga atau tidak sehat secara mental. Pada saat keserakahan muncul pada Anda, maka pada saat itu batin atau mental Anda berada di dalam situasi yang tidak sehat. Pada saat kemarahan itu muncul pada diri Anda, pada batin Anda, maka pada saat itu batin Anda sedang berada di dalam satu situasi yang tidak sehat. Pada saat kebodohan muncul, pada saat itu batin Anda tidak sehat. Buddha mengatakan, di dalam kehidupan ini, kebanyakan orang bisa mengalami kesehatan jasmani secara selama 1 hari, 2 hari, 1 minggu. Anda sering, jasmani Anda sehat untuk jangka waktu yang cukup lama, betul? Tetapi kebanyakan orang jarang mengalami sehat secara mental, bahkan hanya untuk sesaat saja. Karena apa? Setiap saat batin Anda dipenuhi oleh keserakahan, kebencian, kegelapan batin, kebodohan, kecemburuan, kekikiran, kemalasan, kelembaman, semuanya ini membuat batin Anda tidak sehat. Jadi manusia yang tidak terlatih, batinnya seringkali setiap saat berada di dalam satu kondisi yang tidak sehat. Oleh karena itu, kalau Anda menganggap bahwa batin Anda saat ini berada dalam satu situasi yang sehat, Anda mempunyai batin yang sehat, kalau Anda beranggapan demikian bahwa Anda sehat secara batin, maka saya katakan bahwa Anda sedang sakit. Kenapa? Sakit karena tidak bisa memahami bahwa pada hakikatnya kita sedang tidak sehat. Nah, itu alasan yang pertama, tidak sehat secara mental. Yang kedua, pantas dicela secara moral. Kalau Anda serakah, Anda marah, semuanya itu pada saat itu Anda pantas untuk dicela. Yang ketiga, memberikan hasil yang penuh penderitaan. Pada saat Anda keserakahan itu muncul, kebencian itu muncul, semua energi-energi negatif muncul, maka energi negatif tersebut akan memberikan hasil penderitaan buat kita. Menderita saat sekarang dan menderita saat nanti. Pada saat kemarahan itu muncul, apakah Anda bahagia? Enggak, Anda menderita. Kalau Anda marah kepada seseorang, Anda memaki-maki seseorang untuk meluapkan kemarahan Anda, orang tersebut hanyalah korban kedua dari kemarahan Anda. Korban pertama dari kemarahan Anda siapa?
Anda sendiri. Ya. Berikutnya, dalam menganalisa kesadaran tidak berguna, Abhidhamma mengklasifikasinya terlebih dahulu berdasarkan akar yang paling menonjol, apakah itu loba atau ketamaan, kebencian atau dosa atau delusi. Ini sudah kita jelaskan. Nah, mari kita lihat. Kesadaran yang berakar pada ketamaan. Ada berapa anak-anak? 8. Cara menghafalkannya tidak sulit. Anda lihat, ada 3 bagian di sini. Bagian yang pertama ini adalah bagian dari perasaan. Perasaan batin Anda pada saat ini disertai dengan sukacita. Bagian yang kedua itu terkait dengan pandangan keliru atau tidak terkait dengan pandangan keliru. Bagian yang ketiga adalah tanpa bujukan atau dengan bujukan. Tanpa bujukan atau dengan bujukan. Nah, cara menghafalkannya. Mari kita baca bersama-sama. Kesadaran yang pertama yang berakar pada ketamaan adalah satu kesadaran yang disertai dengan terkait dengan tanpa. Mari kita baca. Yang kedua, disertai dengan sukacita. Mama. Mari sama-sama. Ketiga, disertai dengan sukacita. Ya. Yang keempat, dengan bujukan. Jadi kita sudah mendapatkan 4 kesadaran. Kemudian kesadaran yang kelima, Anda lihat hanya ada perubahan di bagian yang ini, yang perasaan. Anda lihat, pada saat ini maka perasaan yang muncul adalah disertai dengan equanimitas, itu artinya netral. Kalau tadi itu sukacita, perasaan Anda senang, sukacita. Nah, yang ini perasaannya equanimitas, ya, ini netral. Kalau Anda kesulitan membayangkan atau membedakan 2 jenis perasaan ini, sukacita dan equanimitas, maka bayangkanlah pada saat Anda bertemu untuk pertama kali dengan pasangan Anda, dengan suami Anda dan istri Anda, pada saat pertama kali bertemu, perasaan yang muncul apa? Senang? Sukacita? Terus 3 tahun setelah itu pada saat ketemu dengan istri atau suami Anda, perasaannya apa? Netral kan? Ya, jadi kira-kira begitu. Anda sekarang perasaannya kalau ketemu suami atau istri Anda gimana? Hah? Netral? Biasa-biasa aja? Hah? Kira-kira begitu. Ya. Nah, ada 8 berarti dengan cara yang sama terkait dengan pandangan keliru dan seterusnya. Nah, ini adalah perasaan seperti yang sudah saya katakan. Yang satu adalah perasaan sukacita, yang kedua adalah netral terkait dengan pandangan keliru. Terkait dengan pandangan keliru itu pada saat Anda melakukan sesuatu, Anda tidak mempercayai hukum karma. Ya. Kemudian mungkin berbohong aja dah, saya nggak percaya kalau berbohong itu akan membuat saya menderita misalkan. Atau misalkan Anda sedang mengambil sesuatu yang bukan haknya, itu karena di situ ada keserakahan kan. Anda nggak percaya bahwa mencuri itu nanti akan membuahkan hasil berupa penderitaan, ya, dan seterusnya. Jadi pandangan keliru itu bisa muncul karena Anda mencoba untuk menganalisanya, merasionalisasikan, membenar-benarkannya. Jadi seringkali di dalam kehidupan kita ini melakukan sesuatu terkait dengan pandangan-pandangan keliru kita. Kita sering merasa benar sendiri, belakangan kita tahu, oh iya ternyata saya yang salah. Sebelumnya udah ngotot kita yang benar. Orang lain, kamu itu tahu apa sih istriku? Ini yang benar itu begini loh. Saya yakin ini yang benar, ini pasti ini nggak bisa salah ini. Belakangan tahu, ternyata yang benar malah istrinya. Dianya yang salah. Kan sering kan kita begitu itu. Udah ngotot, salah. Ada satu cerita. Cerita ini
cerita tentang seorang suami istri. Pada suatu hari, sang suami tiba-tiba terkaget-kaget mendapati kenyataan bahwa istrinya mengalami gangguan pendengaran. Pada saat istrinya itu dipanggil-panggil, tidak ada jawaban. Akhirnya dia pun berpikir bahwa ayo ini pasti ada sesuatu yang salah dengan telinga pendengaran istri saya. Tetapi dia tidak berani menyampaikan hal ini secara terus terang kepada istrinya. Takut kalau istrinya tersinggung. Oleh karena itu hal yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah memanggil dokter pribadi dia. Kemudian dia menceritakan kepada dokter tersebut, dokter, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres terjadi pada istri saya. Apa itu? Kayaknya istri saya mengalami gangguan pendengaran. Berkali-kali saya ajak bicara, selalu saja tidak memberikan respons atau tanggapan yang semestinya. Tetapi saya takut dokter untuk mengatakan hal ini secara terus terang kepada istri saya karena takut kalau dia nanti marah, takut kalau dia kepikiran malah dia akhirnya membuat dia sedih. Jadi dokter, tolong dokter, kalau memang ada obat yang terbaik untuk menyembuhkan istri saya, tolong bantu saya untuk bisa menyembuhkan istri saya, dokter. Dokternya pun karena tidak bisa mendiagnosis, memeriksa istrinya secara langsung, akhirnya dia berkata, ya begini Bapak, berhubung saya tidak bisa melihat penyakitnya secara langsung, dan seperti yang Bapak katakan bahwa kita atau Bapak tidak ingin membuat atau menyinggung perasaan dari istri Bapak, sementara Bapak juga pengen kalau kita segera bisa mengobati istri Bapak. Nah sekarang hal pertama yang harus kita lakukan begini aja Bapak. Jadi tolong dites, istri Bapak itu dites sampai seberapa jauh tingkat gangguan pendengarannya. Kalau nanti kita sudah tahu gangguan pendengarannya ternyata di level yang tertentu, maka saya bisa memberikan solusinya, bisa memberikan obat-obatnya. Nah, cara mengetesnya gimana dokter? Begini Bapak, jadi nanti Bapak pulang ke rumah ya, kemudian lihat aja kira-kira jarak 5 meter dari istri Bapak, Bapak panggil istri Bapak, nggak usah teriak-teriak gitu, panggil aja istri Bapak dengan nada suara yang biasa saja. Nah, kalau misalkan dari jarak 5 meter ini istri Bapak tidak bisa mendengar atau tidak ada jawaban dari istri Bapak, maka Bapak harus maju lagi lebih dekat, katakanlah untuk jarak 4 meter. Panggil lagi. Kalau masih tetap tidak ada jawaban dari istri Bapak, maju lebih dekat lagi 3 meter. Lakukan terus sampai akhirnya Bapak mendapatkan jawaban dari istri Bapak, dan setelah itu kira-kira berapa jaraknya besok kita ketemu lagi, tolong saya diberitahu dan saya akan memberikan resepnya untuk mengobati gangguan pendengaran dari istri Bapak. Oh begitu ya dokter, ya coba nanti saya akan coba. Nah akhirnya suami tersebut pulang ke rumah. Dia mengikuti saran dari dokternya. Pada jarak 5 meter dia memanggil istrinya. Istriku, entar malam kita makan apa? Diam aja. Gak ada jawaban dari istrinya. Istrinya malah sibuk cuci piring. Gak ada respons. Waduh, suaminya berpikir, gawat nih, bener nih, kena nih gangguan ini. Maju lagi dia, kira-kira dia jarak 4 meter ya. Yang kedua kali dia panggil lagi, istriku, entar malam kita makan apa? Enggak ada respons lagi. Istrinya masih tetap sibuk aja cuci piring. Maju lagi ketiga kali jarak 3 meter. Istriku, entar malam kita makan apa? Sunyi senyap lagi. Enggak ada jawaban lagi. Maju 2 meter keempat kalinya. Istriku,
Ntar malam kita makan apa? Tetep aja cuci piring, nggak ada jawaban. Wah, gawat ini. Tulinya udah nggak ketulungan ini. Akhirnya maju lagi lebih dekat. Jarak sudah menjadi sangat dekat sekali. Dia berteriak, bertanya untuk yang kelima kalinya. Istriku, entar malam kita makan apa? Tiba-tiba dia mendengar jawaban dari istrinya. Sangat jelas sekali. Suamiku, ini yang kelima kali saya jawab ya. Entar malam kita makan ayam goreng. Jadi yang tulis siapa? Ibu-ibunya seneng. Kesempatan untuk ngata-ngatain suaminya. Seringkali kita begitu di dalam kehidupan kita. Kita merasa paling benar sendiri. Tetapi sebenarnya penyakitnya ada pada kita sendiri. Bukankah begitu? Seringkali, setiap dari Anda saya yakin, seringkali merasa benar sendiri, belakangan baru, oh iya kamu yang benar. Waduh, udah gitu kemarin ngotot lagi. Nah, inilah kekeliruan-kekeliruan. Kita sering menggenggam pada pandangan-pandangan kita yang keliru, ya. Sehingga akhirnya tidak hanya membuat kita menderita, tapi juga membuat orang lain menderita. Yang tuli dia sendiri ngata-ngatain istrinya yang tuli. Mari kita lanjutkan. Ada beberapa contoh nih sekarang. Contoh yang pertama, tanpa memahami hukum karma, seseorang larut dalam kelezatan makanan di sebuah restoran. Pada saat itu kesadaran yang nomor berapa yang sedang muncul? Nomor berapa? Kita analisa. Pada saat itu perasaan yang muncul apa? Sukacita atau equanimitas atau netral? Sukacita, larut dalam, lihat ini, larut dalam kelezatan, jadi sukacita ya. Kemudian terkait dengan pandangan keliru atau enggak? Terkait, karena tidak memahami hukum karma. Dianggapnya enggak apa-apa, ini melekat begitu enggak apa-apa. Kemudian spontan atau tidak spontan? Dengan bujukan atau tanpa bujukan? Tanpa bujukan, betul ya. Yang kedua, dengan perasaan netral dan tanpa pemahaman tentang hukum karma, seorang gadis menyukai gaun barunya setelah dijelaskan oleh ibunya bahwa gaun tersebut mahal harganya. Pada saat itu kesadaran jenis yang mana yang sedang muncul? Perasaannya apa? Netral. Terkait dengan pandangan keliru atau tidak? Terkait. Karena tanpa pemahaman hukum karma, betul? Dengan bujukan atau tanpa bujukan? Dengan bujukan, ya. Karena setelah dijelaskan oleh ibunya bahwa gaun tersebut mahal harganya. Kemudian, yang berikutnya, menyadari hukum karma. Anda meminum kopi dengan perasaan netral, tetapi terus-menerus mengagumi cita rasanya. Perasaan yang muncul apa? Terkait atau tidak dengan pandangan keliru? Tidak terkait, karena tahu nih di sini, menyadari adanya hukum karma. Kemudian dengan bujukan atau tidak dengan bujukan? Menyadari hukum karma, ya. Tanpa bujukan. Betul. Kemudian yang terakhir, larut dalam kegembiraan. Seseorang menikmati musik, berpikiran bahwa tidak ada yang salah untuk melakukannya. Perasaan yang muncul apa? Sukacita. Terkait atau tidak dengan pandangan keliru? Terkait, karena berpikiran tidak ada yang salah untuk melakukannya. Dengan bujukan atau tidak? Betul. Dengan demikian selesailah kursus kita pada hari ketiga ini.
Untuk kursus kita besok malam, tolong dibaca di buku Anda kesadaran yang berakar pada kebencian dan juga kesadaran yang berakar pada delusi. Ya, kita akan mencoba membahasnya besok malam. Terima kasih sudah mendengarkan kursus malam hari ini. Selamat malam. Namo Buddhaya Bante. Tolong uraikan secara teologi Buddhis mengenai teori penciptaan alam semesta dan asal usul manusia. Kita kan umat Buddha. Apa sama dengan umat lain? Keturunan Adam dan Hawa. Kalau bukan turun siapa? Apa ciptaan dewa lain? Masih ada. Umat Buddha paling susah. Kalau ditanya ada Tuhan enggak? Bingung. Kalau orang Kristen gampang. Tuhan Yesus. Kalau Islam, Tuhan Allah. Kalau Buddha Tuhannya mana? Enggak ada Tuhan ya. Kalau kita jawab gimana Bante? Kita umat Buddha ini punya Tuhan atau tidak? Cukup, terima kasih. Baik, hal yang sama juga ditanyakan oleh kemarin ya, oleh Charles Utomo dan juga Pak Samino dari Jojok Pekalongan. Ini nanya hal yang sama juga ya. Baik Bante. Baik. Bagaimana menurut ajaran Buddha proses penciptaan alam semesta dan manusia? Apakah ada makhluk yang menciptakan semuanya itu atau tidak? Satu hal pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa proses penciptaan itu terlepas dari peran makhluk yang model apapun. Tidak diciptakan oleh satu makhluk apapun. Penciptaan alam semesta dan penciptaan makhluk ini terjadi menurut satu proses alamiah. Buddha di dalam salah satu sutta, awal dari kehidupan ini, awal dari sangsara ini tidak bisa ditemukan karena sudah sangat lama sekali. Bahkan juga di beberapa teks menyatakan bahwa kehidupan ini tanpa awal. Semuanya terjadi karena hukum-hukum alam, hukum fisika, hukum kimia yang sedang bekerja. Di dalam salah satu sutta tentang yang bernama Agganya Sutta, Buddha menceritakan bagaimana alam semesta ini hancur dan kemudian terbentuk kembali. Kita tidak mengenal apa yang disebut sebagai kiamat, hancur seterusnya, tidak. Kiamat hanyalah sebagai satu awal untuk terbentuknya alam semesta dan kehidupan yang baru. Di dalam Agganya Sutta tersebut, pada saat alam semesta ini hancur, maka untuk jangka waktu yang lama, semua makhluk akhirnya terlahir di alam Brahma materialus, alam Brahma abhassara, semuanya. Jadi, di dalam kitab Visuddhimagga pun juga dijelaskan bahwa 100.000 tahun sebelum bumi atau alam semesta ini mengalami kehancuran, maka nanti akan ada dewa yang disebut sebagai dewa penjaga dunia, Lokabyuha, akan memberitahu semua makhluk, kamu harus segera membersihkan batin dan pikiran kamu, harus segera meningkatkan meta cinta kasih kepada semua makhluk. Segera latihlah itu karena sebentar lagi alam semesta ini akan hancur. Menurut cerita di dalam Visuddhimagga itu. Jadi ini bukan cerita karangan, tetapi itu cerita untuk mengingat masa lalu. Apa yang sudah terjadi di masa lalu pada saat alam semesta ini hancur 100.000 tahun sebelumnya, itu ada dewa yang memberitahu. Akhirnya karena 100.000 tahun sebelumnya. Wah, baru bagus nih. Kok bisa sampai? Ada apinya, Bante.
Hah? Pakai apinya. Ya, jadi masih lama sekali. Kiamat gitu ya. Di Buddhism itu tidak mengenal kiamat yang seterusnya. Kiamat itu hanyalah awal, nanti pada saat alam semesta ini hancur, maka akan terbentuk lagi, akan ada kehidupan lagi. Ya. Jadi Anda tahu 100.000 tahun sebelumnya ada dewa yang memberitahu. Sampai saat ini belum ada yang memberitahu. Jadi kalau ada orang, tetangga Anda meramalkan, tahun 2012 nanti akan terjadi kiamat, Anda ajak taruhan. Ayo taruhan. Bertaruh. Kalau terjadi kiamat, semua harta bendaku buat kamu. Tapi kalau enggak terjadi kiamat, harta bendamu buat aku. Anda pasti menang. Kenapa? Karena kalaupun terjadi kiamat, dia pun enggak bisa menikmati. Hah? Ya, kalau ada yang meramalkan kiamat ya ajak taruhan. Anda nggak ada kalahnya udah. Dan juga menurut cerita kehancuran alam semesta ini hanya akan terjadi satu setelah Buddha Maitreya keluar. Muncul. Ini kan juga belum muncul. Buddha Maitreya kan belum muncul. Jadi masih lama. Nah, itu poinnya. Jadi kehancuran atau kiamat itu hanyalah awal untuk terbentuk. Jadi alam semesta ini sekarang ini, menurut kitab suci kita, ini berada di dalam fase penghancuran. Ada 4 fase. Penghancuran, setelah hancur, maka fase kedua dia akan berada di dalam kondisi hancur untuk jangka waktu yang lama sekali. Kemudian masuk fase ketiga adalah fase pembentukan lagi. Kemudian fase keempat adalah berada di dalam kondisi yang sudah terbentuk. Ya, kita ini sedang menuju ke fase kehancuran. Tetapi sekali lagi kehancuran ini hanyalah awal. Nanti akan terbentuk lagi. Maka kalau Anda pernah mendengar teori Big Bang, ilmuwan sudah bisa menemukan bahwa dulu miliaran tahun ke belakang ada Big Bang sudah pernah terjadi. Tapi ilmu pengetahuan hanya mampu mengetahui hanya ada satu Big Bang. Tetapi Buddha, di dalam ajaran Buddha sudah diketahui ada berkali-kali Big Bang. Di mana alam semesta ini terurai. Buddha mengatakan, alam kehidupan ini sudah triliunan, tidak terhitung tahunnya. Sangat lama sekali. Apakah kita keturunan Adam dan Hawa? Oh, tidak. Tidak, kita bukan keturunan. Karena saya pernah mendengar, tidak tahu ini kebenarannya, katanya bisa ditelusuri kira-kira Adam dan Hawa itu hanya berada atau lahir mungkin 10.000 tahun yang lalu. Atau kurang dari itu, atau lebih sedikit. Nah, ilmuwan sudah mengatakan miliaran tahun yang lalu sudah ada kehidupan. Nah, makanya cocok dengan apa yang dikatakan Buddha. Buddha juga mengatakan kehidupan ini awalnya udah enggak bisa diketahui saking lamanya kan. Enggak hanya 10.000 tahun yang lalu atau 15.000 tahun yang lalu. Yang kedua, apakah Buddha itu tidak percaya sama Tuhan? Tuhannya siapa? Ajaran Buddha atau kita umat Buddha itu? Kita kan percaya tahu ada Tuhan, tapi Tuhannya kan berbeda. Ya, Tuhan kita kan bukan Tuhan yang menciptakan itu kan. Yang menciptakan Anda, membuat Anda bahagia, membuat Anda menderita. Tuhan kita siapa? Ya Tuhan kita Tuhan kita Nibbana. Ada sifat-sifat ketuhanan yang mirip-mirip. Yang sifat-sifat ketuhanan katanya tidak pernah muncul, tidak dibentuk ya, tidak jatang, butang, katang, sangkatang tidak terkondisi. Nah itu Nibbana gitu. Nibbana, apakah Nibbana menciptakan kita semua? Enggak. Apakah Nibbana memberikan kita kebahagiaan atau menghukum kita kalau kita berbuat salah? Enggak. Kita tidak percaya pada sosok Tuhan yang bisa menghukum kita. Jadi pemahaman ketuhanan kita berbeda. Ya, kita tidak memahami Tuhan sebagai pencipta kita, tetapi Tuhan seperti apa yang dikatakan di dalam teks kita itu kira-kira ciri-ciri dari Nibbana.
ya, sesuatu yang tidak muncul, tidak terkondisi. Jadi itu yang bisa saya katakan. Jadi konsep ketuhanan kita berbeda dengan konsep ketuhanan yang lain. Oke? Bisa? Masuk akal? Terima kasih. Selamat malam Bante. Saya namanya Cendana Sari. Saya pengen tahu di dunia ini kenapa ada yang orang cacat, orang jelek, dan orang cantik. Hah? Pengen tahu, jadi gitu aja. Kok bisa yang nyiptain siapa gitu ya? Nah ini kalau memang benar ada yang menciptakan, ya kita protes rame-rame aja yang menciptakan. Loh, saya ini ya, saya benar nih. Kalau memang benar saya itu bisa menciptakan semua makhluk ya, saya akan buat semua makhluk itu cantik semua, ganteng semua, bahagia semua. Nah, Anda bayangkan kalau ada saya ini mempunyai kekuatan untuk menciptakan segalanya, seandainya. Kemudian saya ciptakan, hei kamu cantik, hei kamu jelek. Berarti saya ini orang yang penuh welas asih enggak? Nah, bagaimana? Kenapa? Ada orang yang terlahir cacat, ada orang yang jelek, ada orang yang cantik. Semuanya itu karena kita sendiri yang menciptakannya. Kenapa ada orang yang cacat? Karena orang tersebut mungkin di masa lalu. Nah loh, ya, si telunjuk sakti kemarin itu ke pasar, ikan ini, ikan itu. Jalan ke pasar, telunjuknya sakti, kepiting, potel-potel kakinya. Yang begini ini bisa menghasilkan satu kehidupan terlahir sebagai orang cacat. Kalau Anda suka potel-potel kepiting yang masih hidup, itu pernah ada kejadian itu saya lupa, itu terlahir akhirnya sebagai seorang yang cacat. Jadi karena perbuatan kita sendiri, kita yang menciptakan kehidupan kita sendiri. Kenapa ada orang yang terlahir cantik? Karena pada kehidupan yang sebelumnya orang tersebut itu mempunyai meta yang sangat kuat. Cinta kasih yang sangat kuat, selalu tersenyum, ya, nggak pernah cemberut. Anda lihat aja kalau Anda yang suka cemberut itu, nggak usah nunggu kehidupan berikutnya, sekarang aja udah jelek udah. Ya jadi begitu, kira-kira itu karena karma kita sendiri, perbuatan kita sendiri, kebiasaan kita sendiri. Kemarin saya sudah katakan kenapa ada orang yang terlahir pinter dan ada orang yang terlahir bodoh, betul? Masih ingat? Saya sudah sampaikan, bukan? Belum? Kenapa? Kan ditanyakan oleh salah seorang yang bernama Suba kepada Guru Agung kita Buddha. Guru Agung Buddha, kenapa ada orang yang terlahir pinter sekali, sedangkan ada orang terlahir bodoh? Buddha menjawab, mereka yang terlahir bodoh karena di kehidupan sebelumnya setiap kali mereka bertemu dengan Bante, para samana, para biku, enggak pernah bertanya. Nah loh. Makanya sekarang Anda pengen jadi orang pinter atau enggak? Segera angkat tangan. Tunjuk jari. Baik, selanjutnya. Selamat malam Bante, nama budaya. Nama saya Charles Bante. Saya ingin bertanya, bisakah seseorang mencapai kebudaan atau nibbana tanpa beragama Buddha dan tanpa meditasi? Apakah selanjutnya, arahat sama dengan Buddha? Terima kasih Bante. Baik, apakah bisa seseorang mencapai kebudaan tanpa meditasi? Satu, tidak bisa. Hanya dengan meditasi Anda bisa mencapai kesucian. Tanpa meditasi enggak akan bisa. Apakah bisa seorang mencapai kebudaan tanpa beragama Buddha? Betul? Enggak usah khawatir, setelah dia mencapai kebudaan dia pasti beragama Buddha.
Ya, nggak usah khawatir. Bisa. Tanpa beragama Buddha, seseorang bisa mencapai kebudaan, tetapi setelah itu dia pasti agamanya Buddha. Pertanyaan yang kedua, apakah arahat itu sama dengan Buddha? Sama dalam hal-hal tertentu. Buddha itu adalah seorang arahat yang sudah mencapai tingkat kesucian yang paling atas, ya. Seorang Buddha adalah seorang arahat. Seorang paceka Buddha, Buddha yang diam pun juga seorang arahat. Tetapi seorang arahat belum tentu seorang Buddha. Seorang arahat belum tentu seorang paceka Buddha. Karena apa? Seorang arahat itu yang Arya Ananda itu arahat, Sariputta arahat, betul? Moggallana arahat. Tetapi kapasitas kebijaksanaannya tidak semaksimal Buddha. Ya, pada saat seseorang mencapai tingkat kesucian arahat atau kebudaan, itu ada banyak faktor-faktor di dalam batinnya yang harus dilatih secara maksimal. Buddha sudah melatih semua unsur-unsur di dalam batinnya secara maksimal. Paraminya sudah maksimal. Ya, ada 30 parami, itu sudah maksimal. Kemudian juga keyakinannya maksimal, energi usahanya maksimal, dan lain-lainnya juga maksimal. Kebijaksanaannya pun maksimal, sehingga Buddha bisa mengetahui bagaimana atau bisa mengingat-ingat kehidupan itu sampai jauh ke belakang dan juga bisa melihat jauh ke depan. Tapi arahat belum tentu bisa melihat jauh ke belakang, jauh ke depan. Kenapa? Karena latihannya berbeda, paraminya juga berbeda. Ya, tingkatan paraminya atau kesempurnaannya berbeda. Jadi kekuatan atau kebijaksanaan dari para arahat terbatas. Buddha disebut sebagai seorang arahat, tetapi arahat belum tentu Buddha. Demikian. Yang lain? Ya Bante saya. Ya, Namo Buddhaya, selamat malam. Nama saya Pak Widodo dari Wihara Siddhi saja Bante. Ini mewakili diri saya, mungkin juga umat yang lain yang mungkin nggak bisa tanya, mungkin malu ya. Saya tertarik tadi mengenai loba yang dibagi menjadi 8. Nah, pada saat ini kita membicarakan tentang keserakahan yang dibagi menjadi 8. Kami mohon diberi contoh perbuatan. Karena kalau tadi perbuatannya hanya makan di restoran saja, makan di restoran berarti kita seneng. Nah, itu masuk. Kalau pas makan di restoran terus batinnya seneng, nanti akibatnya apa? Kan di situ setiap perbuatan ada akibat. Nah, saya ingin bertanya. Ini sering terjadi di masyarakat. Yang tahu dharma dan yang nggak tahu dharma. Ada seorang yang seneng mancing Bante, ya. Seneng mancing, tapi dia nggak tahu dharma. Dia melakukan mancing atau memotong ayam setiap hari. Ini nggak tahu dharma Bante. Memotong ayam, seneng sekali. Dengan orang yang tahu dharma, dia mancing atau memotong ayam. Nah, keduanya ini kalau dibilang pengertian umum, dosanya itu berat yang mana gitu. Nah, ya, jadi yang tahu dharma dengan yang nggak tahu dharma dihubungkan dengan keserakahan tadi, 8 bulatan atau 8 bagian dari loba. Nah itu Bante, tolong diberi, setelah itu diberi contoh dalam kehidupan yang lain. Nah, setelah dosanya tadi berat yang mana, orang yang lebih condong ke keserakahannya ini nanti terlahir di mana? Karena tadi ada alam-alam kehidupan. Itu saja Bante, terima kasih. Ya, beliau ini guru agama Buddha Bante. Ya. Di skala-skala juga. Baik, jadi pertanyaannya adalah, itu seperti yang telunjuk sakti kemarin kan? Si tukang bunuh ikannya kan nggak tahu dharma, yang menyuruh tahu dharma gitu dosanya. Sebenarnya kita nggak mengenal istilah dosa seperti dosa yang dipahami oleh tetangga-tetangga kita. Ini harus dibenarkan dulu, harus diluruskan. Kalau dosa, kata dosa menurut tetangga kita itu adalah kalau Anda melanggar aturannya.
aturan makhluk tersebut dilanggar, nah Anda berdosa. Kita kan nggak ada begitu-begitu. Melanggar aturannya itu siapa, aturannya siapa, kita nggak ada. Jadi kita nggak mengenal istilah dosa yang seperti itu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Anda, kalau ada seseorang itu melakukan kejahatan, satu orang pertama melakukan kejahatan, dia tidak tahu bahwa ini adalah kejahatan, dan orang kedua melakukan kejahatan tapi dia juga tahu sebenarnya bahwa orang ini tahu bahwa ini kejahatan, maka hasilnya penderitaan yang akan diderita oleh dua orang ini mana yang lebih berat? Kan kira-kira begitu ya. Sebenarnya di dalam kitab Abhidhamma Pitaka tidak pernah secara eksplisit, secara langsung dinyatakan mana yang lebih berat. Tetapi di kitab-kitab penjelasan, kitab-kitab tafsir itu dijelaskan. Mereka yang melakukan kejahatan tidak tahu bahwa itu adalah kejahatan, maka akan menderita lebih berat dibandingkan mereka yang melakukan kejahatan, tapi tahu bahwa itu adalah kejahatan. Kenapa? Mereka yang tahu bahwa ini kejahatan, meskipun masih tetap melakukan kejahatan, paling tidak dia sudah ada kebijaksanaan di situ. Tahu dia ini sebenarnya nggak bagus, tapi karena masih pengen sih ya, lakukanlah, besok-besok lah, enggak lah, sekarang lakukan dulu. Paling tidak ada sejenis kebijaksanaan yang muncul pada batin orang tersebut. Nah, kebijaksanaan ini nanti satu saat akan membuat atau makin kuat sehingga akan menekan kebiasaan buruknya untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Ya, saya beri contoh. Kalau di hadapan Anda saat ini ada bola api, bola dari logam yang panas sekali. Ada dua orang. Orang pertama tahu bahwa bola ini bola logam yang panas sekali. Orang yang kedua tidak tahu bahwa bola ini panas membakar. Kalau kedua orang tersebut diminta untuk memegang bola api tersebut, mana yang akan lebih menderita karena terbakar bola api? Yang tidak tahu, enak aja sentuh, nget. Ya, sementara yang tahu kalau bola ini panas, dia akan nyentuhnya hati-hati. Penjelasan yang demikian dicantumkan di buku Milinda Panha. Pertanyaan-pertanyaan dari Raja Milinda. Ini adalah pertanyaan dari Raja Milinda kepada Bante Nagasena. Jadi mereka yang tahu bahwa ini kejahatan akan menderita kurang dibandingkan mereka yang tidak tahu. Saya rasa sudah terjawab pertanyaan Anda. Oh, keserakahan ini akan lahir kemana gitu ya. Kalau kesadaran-kesadaran itu muncul maka akan lahir kemana? Yang pasti akan lahir ke alam-alam yang penuh penderitaan. Ya, bisa alam hantu-hantu ya, peta. Bisa juga alam-alam asura, bisa juga alam-alam binatang. Kalau dikatakan di kitab-kitab tertentu sebenarnya dibagi. Kalau mereka yang terlahir di alam neraka ini karena ada dosa di situ, kebencian yang kuat yang sedang berbuah. Kemudian mereka yang terlahir di alam peta itu karena adanya keserakahan atau loba. Mereka yang terlahir di alam binatang itu karena adanya moha. Mereka yang lahir di alam asura itu juga karena adanya masuk di dalam grup dosa. Ingin mendapatkan popularitas, ingin mendapatkan pengaruh gitu ya, itu akan membuahkan hasil kehidupan di alam-alam peta. Tetapi secara umum bisa dikatakan bahwa semua kesadaran yang berakar pada keserakahan akan membuahkan hasil di kehidupan alam apaya, alam yang penuh penderitaan. Ya, demikian dari saya. Namo Sang Hyang Budaya Bante. Nama saya Jarkasi dari Bedeng 50. Sesuai dengan tema malam ini, yaitu tema kesadaran, bahwa menurut para ahli, sewaktu kita ini tidur, jadi urat sadar kita tertutup dengan adanya zat asam hasil dari reaksi dari organ-organ tubuh kita. Bahwa perlu diketahui bahwa sewaktu kita tidur, bahwa pintu objek-objek kita banyak yang tidak berfungsi karena mungkin tidak berfungsinya urat kesadaran kita.
Nah, yang ingin saya tanyakan, di dalam kita tidur, sering sekali kita bermimpi. Tapi anehnya Bante, bahwa kita tidur di luar dari kesadaran kita. Tapi sewaktu kita bangun tidur, kita bisa hasil dari mimpi itu bisa kita rasakan. Contohnya Bante, waktu ada orang bermimpi untuk buang air kecil, padahal itu cuma mimpi. Tapi setelah bangun tidur, ternyata dia juga ngompol. Nah itu loh. Yang kedua, ada seseorang yang bermimpi bekerja berat ataupun lari-lari karena dikejar-kejar hantu. Nah setelah bangun tidur, badan itu terasa pegal semua. Nah menurut yang ingin saya tanyakan, apakah hal itu bisa terjadi? Nah menurut dari ajaran agama Buddha sendiri, itu bagaimana Bante? Untuk yang kedua, ini masih berhubungan dengan mimpi, bahwa bisa selaras tidak dengan adanya filsafat Jawa, yang mungkin di dalam filsafat Jawa mimpi dibagi 3 bagian, yaitu adanya Titiyoni, Gondoyoni, dan Puspotajem, yang artinya itu hanya sebuah ilusi ataupun rekaman dari hasil kita beraktivitas dan adanya firasat. Kalau memang itu ada yang selaras dengan filsafat Jawa, yang ingin saya tanyakan yaitu masalah firasat. Kalau memang itu ada semacam firasat, sumber firasat itu yang mungkin saya tanyakan menurut ajaran agama Buddha. Terima kasih Bante. Baik, pertanyaannya adalah tentang mimpi. Jadi sering kalau kita bermimpi itu ternyata berkaitan dengan apa yang terjadi juga secara fisik. Ya mimpi Anda bermimpi ke kamar kecil, tahu-tahu ternyata udah ngompol gitu. Atau mimpi dikejar-kejar, tahu-tahu juga nafasnya terengah-engah. Atau mungkin setelah itu bangun jadi keringetan juga, ada keringat dingin juga. Kenapa hal itu bisa terjadi? Pertama-tama harus saya jelaskan bahwa sejak awal kehidupan sampai kita nanti mencapai nibbana, arus kesadaran itu selalu berada bersama kita. Jadi kadang ada orang sering berkata bahwa pada saat tidur itu tidur pules, itu tidak ada kesadaran apapun pada saat itu. Atau pada saat orang itu pingsan, seseorang itu pingsan, maka dikatakan tidak ada kesadaran. Atau pada saat seseorang itu berada dalam kondisi koma, maka pada saat itu tidak ada kesadaran. Nah, ini adalah pandangan yang keliru. Menurut ajaran Buddha, arus kesadaran itu tidak pernah berhenti. Pada saat Anda bermimpi pun kesadaran itu bekerja. Bedanya adalah bahwa pada saat Anda bermimpi tidur pulas, maka objek-objek yang masuk ke dalam batin dan pikiran Anda sifatnya sangat lemah sekali. Jadi sebenarnya pada saat Anda bermimpi, cara kerja dari pikiran Anda itu seperti biasa. Normal, sama saja dengan pada saat Anda tidak sedang bermimpi. Nah, kenapa pada saat itu kondisi fisik bisa mempengaruhi mimpi Anda? Seperti yang sudah saya katakan ya, bahwa jasmani kita ini mempengaruhi batin kita. Batin pun juga mempengaruhi jasmani kita. Pada saat Anda ingin ke kamar kecil untuk buang atau untuk buang untuk kencing gitu ya, ke kamar kecil, pada saat itu kan ada reaksi-reaksi tertentu dari jasmani Anda. Nah, reaksi-reaksi tertentu dari jasmani Anda itu mempengaruhi proses batin Anda, meskipun itu hanya terjadi pada saat Anda tidur. Tapi sebenarnya reaksi batin Anda sudah mempengaruhi reaksi jasmani Anda ya, yang ingin ke toilet itu mempengaruhi batin Anda. Jadi seolah-olah Anda bermimpi pergi ke toilet, tapi sebenarnya itu hanyalah kembangan atau bunga atau variasi-variasi dari pikiran Anda karena pengaruh dari jasmani Anda ya. Itu yang harus dipahami. Kemudian
Iya, Anda juga benar waktu mengatakan pada saat mimpi pintu-pintu indera kita tertutup, ya. Pintu mata tertutup, pintu telinga mungkin juga tertutup gitu ya. Pintu hidung mungkin tertutup, pintu lidah mungkin tertutup, tetapi pintu tubuh pada saat itu terbuka. Ya, jadi pada saat Anda ingin pergi ke toilet, maka itu memberikan rangsangan-rangsangan kepada batin Anda, sehingga batin Anda mengartikannya, menginterpretasikannya sebagai, oh saya ingin pergi ke toilet. Atau pada saat Anda sedang berpikiran tentang hal-hal yang buruk, Anda dikejar-kejar oleh hantu, ya. Dikejar-kejar oleh hantu meskipun itu hanya terjadi di dalam pikiran Anda pada saat Anda tidur, tetapi sebenarnya pikiran Anda itu mempengaruhi jasmani Anda, sehingga pada saat Anda terbangun, Anda terlihat terengah-engah, ya. Jadi pikiran tersebut mempengaruhi jasmani. Di dalam alam yang mempunyai batin dan jasmani, keduanya itu saling mempengaruhi. Batin mempengaruhi jasmani, jasmani mempengaruhi batin. Ya. Kemudian yang kedua, apakah mimpi ini sama dengan filsafat Jawa seperti yang Anda sebutkan? Apakah di dalam ajaran Buddha juga ada yang disebut sebagai firasat? Ya, kalau ada itu sumbernya dari mana firasat tersebut? Berbeda dengan ajaran Jawa yang hanya mengenal 3 kategori dari mimpi, maka di dalam ajaran Buddha ada mengenal 4 atau 5. Mari kita hitung satu persatu. Mimpi yang pertama adalah mimpi yang muncul karena buah dari pikiran Anda. Bisa jadi itu buah pikiran Anda yang siang harinya, bisa juga buah pikiran Anda hari kemarinnya, bisa juga buah pikiran Anda tahun lalu, bisa juga buah pikiran Anda dari kehidupan-kehidupan yang lalu. Itu bisa muncul lagi ke dalam bentuk sebagai sebuah mimpi. Itu mimpi yang pertama. Mimpi yang kedua adalah satu mimpi yang terjadi karena terjadinya ketidakseimbangan sistem-sistem elemen di dalam tubuh Anda. Jadi pada prinsipnya pada saat Anda tidak sehat secara jasmani, maka pada saat itu mimpi akan muncul. Pada saat jasmani Anda tidak sehat, elemen pendukung tubuh Anda tidak seimbang, maka pada saat itu jasmani Anda akan mempengaruhi batin Anda sehingga terjadilah mimpi. Sebab yang ketiga disebabkan oleh campur tangan dari dewa. Dewa pun bisa masuk ke dalam mimpi kita untuk memberikan informasi-informasi yang benar. Juga bisa memberi informasi-informasi yang menjerumuskan. Di dalam teks ada di satu cerita diceritakan bahwa ada dewa yang ingin menjerumuskan manusia, maka dia senantiasa setiap malam masuk ke dalam mimpi manusia tersebut. Kamu pergi ke hutan, di bawah pohon yang besar yang seperti ini, kamu gali, nanti kamu akan ketemu emas permata di situ. Benar, digali ketemu emas permata. Sampai beberapa kali, sampai akhirnya orangnya ini percaya sama dewa. Nah, sesudah dewanya yakin bahwa orang ini percaya, kemudian dia jerumuskan orang tersebut. Kamu besok lapor ke raja, akan ada pemberontakan di desa tertentu ini. Laporkan kepada raja untuk segera membasmi orang-orang desa tersebut. Nah, dia percaya kan. Dewa, ini akan ada penduduk desa yang berontak, maka segera harus dibasmi. Nah, padahal itu nggak benar. Jadi singkat cerita akhirnya orang ini dianggap memberi laporan palsu, akhirnya dihukum sama raja. Jadi dewa pun juga bisa memberikan informasi yang salah. Dia juga bisa memberikan informasi yang benar. Mimpi yang keempat adalah mimpi yang di dalam bahasa Palinya puba nimita. Puba itu tanda sebelumnya. Ya, puba itu sebelum, nimita itu tanda. Jadi Anda bisa mengerti sebelumnya apa yang akan terjadi. Itu yang mungkin menurut istilah Anda adalah firasat. Misalkan saja nanti malam Anda tidur kemudian Anda bermimpi 4376. Jangan dipasang ya. Ini saya ini benar loh, ini serius. Jangan dipasang. Ini wah, umat Buddha Indonesia, umat Buddhis Indonesia itu aneh. Setiap kali saya ceramah seperti di Palembang, saya cerita begini ini, saya udah peringatkan jangan dipasang. Tapi kalau mau bangkrut ya silahkan gitu. Ini hanya bercanda, tolong jangan dipasang. Tahu nggak? Besoknya dipasang tetap loh, nekat loh orang-orang kita itu. Bante nggak keluar. Loh, siapa yang suruh kamu pasang?
Jadi ini sekali lagi ya, jangan dipasang ya. Umat orang-orang itu pernah saya masuk ke airport di Semarang gitu ya, di Ahmad Yani gitu, disalami sama satpamnya. Disalami, "Pak, punya angka bagus nggak?" Wah, dianggapnya Bante itu dukun apa? Ya, jadi itu tadi sebab-sebab dari mimpi. Jadi firasat pun juga menurut kitab-kitab kita juga ada ditemukan. Tetapi istilahnya berbeda. Puba nimita. Puba itu sebelum, nimita itu tanda-tanda yang muncul sebelum kejadian. Ya. Nah, itu berasal dari mana? Berasal dari batin dan pikiran kita ini. Pada saat batin dan pikiran kita ini bersih, bisa menembus ruang dan waktu. Apa yang akan terjadi di masa depan sudah bukan merupakan hambatan lagi. Ya, batin yang demikian ini menjadi batin yang sangat luar biasa. Ini adalah batin yang bisa dilatih melalui meditasi. Buat orang-orang yang tidak bermeditasi, kadang-kadang muncul. Pada saat benar-benar batin ini berada dalam level yang tenang, dia bisa menembus, mendobrak ruang, dimensi ruang dan waktu. Oleh karena itu tidak mengherankan pada saat Anda sekarang berada di metro, misalkan Anda ingin melihat kejadian apa yang terjadi di Jakarta sana, orang-orang tertentu bisa melihatnya. Karena jarak sudah bukan merupakan hambatan lagi, sudah membongkar dimensi ruang dan waktu. Jadi itu yang bisa dijelaskan. Ada pertanyaan lain? Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Kami sering melihat dan menonton di layar kaca Bante, itu ada kisah dua dunia dan dunia lain, di mana melalui manusia bisa berkomunikasi dengan makhluk lain seperti setan dan makhluk lainnya. Itu bagaimana menurut pandangan Bante? Itu pertama, fenomena alam bawah sadar apakah itu? Kedua, ketiga, bagaimana menurut ajaran agama Buddha? Terima kasih Bante. Yang kedua apa? Fenomena alam bawah sadar apakah itu? Oh, itu tadi yang komunikasi dengan setan. Iya. Makasih Bante. Ya, jadi komunikasi dengan makhluk hidup itu sangat dimungkinkan. Itu benar bisa terjadi ya. Kita bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk dari alam kehidupan yang lain ya. Kalau Anda terlatih, Anda melatihnya dengan khusus, maka Anda pun bisa untuk melakukan komunikasi dengan makhluk-makhluk dari alam-alam yang lain. Jadi itu fenomena apa? Ya fenomena sebenarnya batin Anda sebenarnya ini semata-mata hanyalah masalah batin yang sudah terlatih saja, ya. Jadi bagaimana untuk mencapainya? Biasanya kita mencapainya dengan meditasi. Kalau kita tidak begitu menekankan pada satu pencapaian dengan mengulang mantra-mantra tertentu, enggak. Jadi biasanya itu bisa dicapai dengan melatih meditasi, menguasai semua jana. Setelah menguasai semua jana, kemudian Anda melatih apa yang disebut di dalam bahasa Pali abbinya. Abbi itu adalah yang lebih tingginya itu pengetahuan yang lebih tinggi atau pengetahuan langsung. Itu bisa dicapai setelah Anda menguasai semua jana, kemudian Anda berdiam di jana kelima dari materi halus. Pada saat itu Anda mengolah kemampuan batin Anda supaya bisa melihat alam-alam lain dan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk dari alam kehidupan yang lain ya. Jadi itu fenomena batin yang sudah terlatih saja melalui meditasi kita di dalam aliran kita ya. Semuanya hal yang demikian tercapai pada saat Anda sudah mahir di dalam meditasi Anda. Oke? Ya. Namo Buddhaya Bante, nama saya Gipo dari Wihara Metro. Yang saya mau tanyakan Bante, sebetulnya pikiran itu adanya di mana Bante? Karena kalau kita lihat fenomena kehidupan kita, kalau kita melihat di pasar-pasar itu kan kadang ada orang gila. Nah itu diomongnya pikirannya sudah kacau, tapi dia dalam tubuh dia masih ada kerasa lapar. Kalau lapar dia tahu makan.
Kalau mau nyebrang jalan pun tahu dia ada mobil atau ketubruk, dia tahu gitu Bante. Itu aja Bante, makasih. Baik, yang pertama, pikiran itu ada di mana? Saya jawab, pikiran Anda itu ada di seluruh tubuh Anda. Seluruh bagian tubuh Anda. Dimanapun. Setiap pori-pori Anda. Setiap bagian dari jasmani Anda dimanapun, di situ ada batin Anda. Ada pikiran Anda. Kemudian, kalau ada orang gila, itu sering dianggap dia pikirannya sudah kacau. Kenapa? Ada orang yang demikian itu, nggak bisa berpikir dengan normal. Seperti yang tadi sudah saya katakan, di alam kehidupan di mana jasmani ini bisa ditemukan, maka jasmani itu mempengaruhi pikiran. Pikiran juga mempengaruhi jasmani. Pada saat jasmani Anda sehat, maka pikiran Anda sehat. Pada saat indera mata Anda itu sehat, maka Anda bisa melihat dengan jelas. Pada saat indera telinga Anda sehat, maka Anda bisa mendengar dengan jelas. Tidak seperti seorang suami tadi yang menanya, nanti malam makan apa? Dia tadi indera telinganya udah rusak. Jadi ya. Jadi jasmani mempengaruhi kualitas pikiran Anda. Nah, orang yang gila tadi nggak bisa berpikir secara normal itu karena ada kerusakan-kerusakan di jasmaninya, entah itu di daerah jantungnya, di sekitar ini di dalam dada, atau entah itu di otaknya ada kerusakan. Sehingga kesadaran yang muncul pun tidak normal. Karena kesadaran kita ini muncul itu berlandaskan kepada materi atau jasmani-jasmani tertentu. Ya. Jadi logikanya kira-kira begitu. Pada saat indera mata Anda sehat, maka Anda bisa melihat dengan jelas, betul? Pada saat indera mata Anda tidak sehat, maka Anda tidak bisa melihat dengan jelas. Ya, demikian pula dengan kondisi-kondisi yang lain. Pada saat mungkin landasan jantung Anda itu tidak sehat, maka orang tidak akan bisa berpikir dengan normal. Atau mungkin juga pada saat otak ini juga tidak sehat, maka orang juga tidak bisa berpikir dengan normal. Karena penopang dari kesadarannya sudah tidak sehat. Anda lihat, pada saat orang baru lahir, bayi baru lahir, mereka tidak bisa melihat dengan jelas juga. Tidak bisa mendengar dengan jelas juga. Tidak bisa berpikir dengan jelas juga. Kenapa? Karena materi jasmani penopangnya juga belum sempurna. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, jasmaninya menjadi makin kuat, akhirnya kesadarannya juga akan muncul dengan normal. Begitu pula pada saat makhluk atau manusia tersebut semakin tua, ya, saya ini dulu nggak perlu pakai kacamata, gini bisa ngelihat, sekarang udah nggak bisa. Kenapa? Saya udah tua, maka butuh kacamata. Alat bantu mata saya udah tidak sesehat pada waktu saya masih muda dulu. Ini proses alam. Pada saat seseorang itu menjadi tua, maka semuanya akan menurun. Betul? Tetapi ada orang itu makin tua. Anda lihat, pada saat Anda makin tua, maka penglihatan Anda makin menurun. Pendengaran Anda juga nggak setajam dulu kan? Tapi ada satu, makin tua makin kuat. Apa itu? Hah? Ada yang tahu? Ada orang yang makin tua itu makin kuat, apanya? Mulutnya. Udah itu lihat aja kakek-kakek, nenek-nenek itu. Makin tua ya, bicaranya makin tajam. Ya, demikian jawaban dari saya. Ini saya mau tanya yang pertama Bante. Bagaimana kalau manusia sudah meninggal supaya kita dapat mencapai tempat yang bahagia? Terus yang kedua, parita apa yang harus kita bacakan? Pertanyaan ketiga, bagaimana meditasi yang benar kita mengarahkan pikiran dan pernapasan kita? Terima kasih Bante. Baik, yang pertama, bagaimana orang supaya meninggal kemudian terlahir di alam kehidupan yang penuh kebahagiaan? Itu pertanyaannya. Kalau Anda ingin terlahir di alam yang penuh kebahagiaan, maka sering-seringlah berbuat baik. Sudah, ya kan? Sudah jelas kan?
Ya, sering-seringlah berbuat baik. Karena dengan sering berbuat baik, maka kalau perbuatan baik itu akan membuahkan hasil di kehidupan yang penuh kebahagiaan. Mungkin Anda terlahir lagi sebagai manusia yang kaya raya, ganteng, atau mungkin Anda terlahir di alam-alam dewa. Di dalam ajaran Buddha, kehidupan kita yang berikutnya ditentukan oleh batin Anda pada detik terakhir pada saat seseorang meninggal dunia. Jadi seseorang itu meninggal dunia dengan berpikir tentang apa, itu akan mempengaruhi kehidupan berikutnya. Artinya kalau seseorang itu meninggal dunia, detik terakhir, dia berpikir tentang kebaikan, ingat kelas Abhidhamma Mit Easy ini, ingat bahagia, lahir di surga. Tetapi sebaliknya, kalau detik terakhir yang dia ingat hanya kejelekan-kejelekan aja, kemudian dia meninggal dengan pikiran yang jelek itu, maka dia terlahir di alam yang penuh penderitaan. Jadi pikiran Anda pada saat terakhir di dalam kehidupan Anda, itu mempengaruhi kelahiran Anda berikutnya. Itu ajaran Buddha. Nah, pikiran yang terakhir ini kadang bisa dimanipulasi, kadang juga tidak bisa dimanipulasi. Artinya seringkali pada saat kita biasanya sebagai seorang bante yang paham tentang teori-teori yang demikian ini, kalau kita menunggui orang-orang yang sedang sakit keras, pada saat orang itu mengatakan kok saya melihat api ya, nah kita harus paham, api ini tanda-tanda yang tidak baik. Maka orang tersebut kalau dia meninggal dunia dengan tanda-tanda yang demikian, dia akan terlahir di neraka. Atau orang tersebut melihat, kok saya melihat binatang banyak sekali ya, ini juga tanda-tanda yang tidak baik. Atau dia melihat pohon-pohonan yang lebat sekali, ini juga tanda-tanda yang tidak baik. Tapi kalau dia melihat istana yang megah, ini tanda yang baik. Melihat dewa-dewa, tanda-tanda yang baik. Nah, kalau Anda menunggu orang yang sakit pada saat-saat terakhir di dalam kehidupannya, orang tersebut bercerita atau berkata-kata tentang tanda-tanda yang tidak baik, Anda bisa membantunya sebenarnya untuk merubah arus kesadarannya menuju ke arah yang baik. Caranya bagaimana? Segera bisikkanlah kata-kata yang baik terhadap orang tersebut. Papa, mama, tahu nggak ini bunga ini ya saya beli, mau kita persembahkan untuk Buddha. Ini atas nama papa ya, atas nama mama. Yuk kita persembahkan. Jadi kita mencoba rubah arus kesadarannya. Itu nanti akan bisa sangat membantu pada orang yang akan menghadapi saat terakhir di dalam perjalanannya, di dalam kehidupan ini. Jadi pikiran Anda yang terakhir itu akan mempengaruhi kelahiran Anda kembali. Pikiran Anda yang terakhir bisa muncul juga karena sesuatu yang sering kali Anda lakukan di dalam kehidupan ini atau di kehidupan-kehidupan sebelumnya. Kalau di dalam kehidupan ini, setiap pagi dan sore Anda sembahyang kepada Buddha atau Kuan Im, ini kan kebiasaan yang baik. Besar kemungkinan kebiasaan-kebiasaan yang demikian ini akan menjadi pikiran Anda yang terakhir di dalam kehidupan ini, sehingga Anda terlahir di alam yang penuh kebahagiaan. Tetapi kadang-kadang orang itu begitu mencoba untuk memanipulasi, mencoba untuk mempermainkan hukum pikiran ini. Ada orang yang tahu, saya ini kalau mau lahir di surga kan tergantung pikiran saya yang terakhir. Saya udah terlalu sibuk gitu. Ada satu cerita begini. Ada suatu masa, ada seorang tauke. Dia punya toko. Tokonya itu besar sekali. Setiap hari dari Senin sampai Senin lagi nggak ada liburnya. Jaga toko terus setiap hari. Setiap kali udah diingatkan sama Elani, ayo dong jaga tokonya Senin sama Sabtu sampai Sabtu aja, hari Minggu kita ke Dharma Dipa dong, Buddha Dharma Dipa dong, ada ceramah, ada Dhamma di sana, ada sembahyang di sana. Nah si orang ini menjawab, aduh saya ini sibuk sekali, apalagi hari Minggu biasanya tokonya pas rame-ramenya gitu. Diajak ke wihara nggak pernah mau dengan alasan jaga toko terus. Diajak berbuat baik juga nggak mau, nggak punya waktu. Saya jaga tokonya ini udah sibuk sekali ngurusin toko. Tapi dia tahu nih, kehidupan saya berikutnya kan tergantung sama pikiran saya yang terakhir.
Pada saat orang tersebut meninggal dunia, apa yang dipikirkan akan membuat dia terlahir di alam yang terkait. Saya nggak pernah ke wihara, saya nggak pernah berbuat baik. Oke, nggak apa-apa, tapi saya punya akal. Kebetulan istrinya melahirkan anak yang pertama, dia beri nama Buddha. Dengan harapan, nanti pada saat saya di rumah sakit, menunggu saat-saat terakhir, pasti anak saya yang bernama Buddha berada di sampingku. Pada saat aku buka mata, aku melihat, ada Buddha, jadi aku ingat Buddha. Dia mencoba untuk memanipulasi. Tahun berikutnya istrinya melahirkan anak kedua, diberi nama Dhamma. Tahun berikutnya melahirkan anak ketiga, diberi nama Sangga, aman. Jadi nanti saat-saat terakhir saya tinggal buka mata, lihat anak-anakku, Buddha, Dhamma, Sangga, ada semua, masuk surga saya. Karena kalau dia meninggal dunia dengan pikiran Buddha, Dhamma, Sangga, dia akan masuk ke surga. Wah, sudah, setiap kali diingetin ke wihara yuk, nggak perlu. Saya jaga toko aja. Saya sudah punya Buddha, Dhamma, dan Sangga di rumah. Jadi orang tersebut seumur hidup, ya karena kemelekatannya, keserakahannya, dia hanya yang dipikirin hanya tokonya aja. Sampai satu hari, dia pun sakit keras. Dia sadar bahwa kehidupannya segera akan berakhir. Sebentar lagi akan berakhir. Dia sudah berada di rumah sakit, penyakitnya sudah sangat parah. Segera dia buka matanya, dia tengok kanan, kiri, ada Buddha, Dhamma, Sangga. Aman, Buddha, Dhamma, Sangga, Buddha, Dhamma, Sangga. Enggak meninggal. Tertidur lagi, segera dia kaget lagi, tengok lagi. Buddha, Dhamma, Sangga masih ada, aman. Buddha, Dhamma, Sangga, Buddha, Dhamma, Sangga. Enggak meninggal. Tertidur lagi, tengok lagi. Kali ini penyakitnya udah sangat parah. Detik berikutnya dia akan meninggal dunia. Dia segera buka mata dan dia tengok Buddha, Dhamma, Sangga ada di sini. Aman, Buddha, Dhamma, Sangga. Tetapi pada saat detik terakhir dia mau meninggal dunia, dia tiba-tiba teringat, ayo kalau semua anak-anakku ada di sini, Buddha, Dhamma, Sangga ada di sini, terus siapa yang jaga toko saya? Dan dia pun meninggal dengan pikiran yang demikian. Jadi intinya begitu, kadang bisa diakalin, kadang nggak bisa juga. Oke.